Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar compound sentence. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini disebut kalimat majemuk setara. Apa itu compound sentence? Compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua main clause atau lebih. Pola dasar dari compound sentence adalah subject verb, subject verb. Contoh: The kite was caught in the tree and we tried to get it down. Jika kita perhatikan, kalimat ini mempunyai dua main clause dengan struktur subject verb dan dihubungkan oleh coordinating conjunction and. Terdapat tiga cara dalam menghubungkan klausa dalam compound sentence. Jadi membentuk compound sentence kita bisa menggunakan tiga cara, yaitu pertama menggunakan coordinators atau coordinating conjunction atau kata penghubung yang menghubungkan dua main clause atau lebih. Yang termasuk coordinators adalah for, and, nor, but, or, yet, dan so yang disingkat menjadi fun boys. Struktur yang digunakan dengan coordinators adalah main clause, kemudian coordinator fun boys bisa for, bisa and, not, but, yet, atau so. Kemudian diikuti main clause lagi. Contoh, for. For digunakan untuk menyatakan alasan, jadi bisa diterjemahkan menjadi karena. Misalnya, Desi did not like to read, for she was not very good at it. Desi tidak suka membaca karena ia tidak begitu pintar dalam hal ini. Jadi setelah for di sini adalah alasan kenapa Desi didn't like reading. Kemudian yang kedua, and. And digunakan untuk menambah gagasan yang sama atau serupa. Biasanya konjungsi ini diterjemahkan pada kata dan. Seperti kalimat I don't want to eat and I don't want to drink. Saya tidak mau makan dan saya tidak mau minum. Jadi klausa I don't want to eat dan I don't want to drink merupakan gagasan yang setara. Selanjutnya yang ketiga adalah nor. Nor digunakan untuk menambahkan gagasan yang sama, tapi dalam bentuk negatif. Kalau kita terjemahkan menjadi dan titik-titik juga tidak. Contohnya, I have never visited Australia, nor have I visited Africa. Saya belum pernah ke Australia, dan saya juga belum pernah ke Afrika. Pada kalimat ini, kalau kita perhatikan, struktur kalimat setelah nor itu memiliki struktur auxiliary, subject, kemudian verb. Jadi strukturnya sama seperti kalimat dalam kalimat interrogatif. Selanjutnya ada but. But digunakan untuk menambah gagasan yang bertentangan. Bisa kita terjemahkan akan tetapi atau tapi. Seperti contoh, I need to go to the store, but I'm feeling too sick to drive. Saya harus pergi ke toko, tapi saya merasa terlalu lemah untuk mengemudi. Lalu yang kelima ada or. Or digunakan untuk menambah kemungkinan alternatif. Bisa kita terjemahkan ke dalam kata atau. Misalnya, you can cry like a baby, or you can clean your room like a man. Kamu bisa menangis seperti bayi, atau kamu dapat membersihkan kamarmu layaknya seorang lelaki. Jadi, sepertinya si pembicara memberikan alternatif pilihan pada orang yang diajak bicara. Yang keenam ada yet. Yet digunakan untuk menambah kelanjutan peristiwa atau perbuatan yang mengejutkan atau tidak terduga. Biasanya kita terjemahkan ke dalam ungkapan meskipun demikian, tetapi, dan namun. Seperti contoh berikut. The little boy did not like to go to school, yet he went anyway. Anak kecil itu tidak suka pergi ke sekolah, namun ia tetap pergi. Dan yang terakhir ada so. So digunakan untuk menambahkan hasil yang diharapkan atau hasil yang sudah diduga. Misalnya, I didn't do my homework, so my parents punish me. Saya tidak mengerjakan PR, jadi orang tua menghukum saya. Jadi, klausa setelah so merupakan akibat dari klausa sebelumnya, yaitu I didn't do my homework. Selain penggunaan konektor fun boys,
Kita juga bisa menggabungkan kalimat untuk membentuk compound sentence dengan menggunakan semicolon atau titik koma. Strukturnya main clause dan semicolon, kemudian main clause. Contohnya, he studied very little. He failed his exams. Jadi struktur kalimat ini subject verb. Di sini ada dua main clause yang digabungkan dengan menggunakan semicolons. Selain penggunaan koordinator fanboys dan semicolon, kita juga bisa menggunakan conjunctive adverb. Nama lain dari conjunctive adverb adalah transition signals, transitional words, atau phrases. Struktur yang menggunakan conjunctive adverb adalah main clause, kemudian semicolon, kemudian conjunctive adverb, dan terakhir main clause. Contoh, John loves Mary. However, Mary doesn't love John. Jadi di sini sebelum conjunctive adverb kita menggunakan semicolon dan setelahnya kita menggunakan koma. Struktur dari kalimat ini adalah subject verb dan subject verb. Ada dua main clause yang dihubungkan dengan conjunctive adverb. Demikian pembahasan tentang compound sentence. Assalamualaikum.